Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelumnya, Ibu akan mengabsen teman-teman semua. Nah, di sini Bila hadir, Amalia hadir, Elisna hadir, Okta hadir, Rara hadir, dan Sasa hadir. Nah, sudah lengkap ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi kita pada hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bisa kalian lihat di layar. Di sini Ibu sudah share screen PPT mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jika dilihat dari judul, apa aja sih yang termasuk dalam makhluk hidup? Bunga. Hewan, Bu. Pohon, Bu. Tanam-tanaman. Manusia. Monyet, Bu. Ya, benar anak-anak. Jadi yang termasuk makhluk hidup ada manusia, hewan, pepohonan, atau tanaman. Sedangkan ada juga nih benda tak hidup seperti batu, tanah, meja, kursi, dan benda-benda yang biasanya kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai masuk ke definisinya. Jadi makhluk hidup itu merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Sedangkan ada juga nih benda tak hidup yang merupakan benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Berhubungan dengan klasifikasi, maka kita akan membahas cara mengklasifikasinya. Jadi, cara mengklasifikasi makhluk hidup yaitu dengan mengelompokkan atau pengkategorian berdasarkan ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian, setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan yang lainnya yang memiliki persamaan. Nah, disebutkan tadi pasti makhluk hidup tuh memiliki ciri-ciri. Nah, pertanyaan Ibu, apa aja sih ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup yang kalian tak ketahui? Bergerak. Berjalan. Ya, benar yang disebutkan oleh Bila dan Rara. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Nah, sedangkan ciri-ciri benda tak hidup itu kebalikannya dari makhluk hidup ya. Tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, dan untuk contohnya yang ada di sekitar kita, pasti kalian sudah tahu ada banyak sekali benda tak hidup di sekitar kita. Nah, di situ ada contoh motor, tas, bola. Nah, ini contoh ketika kita mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri harimau ada bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, sudah cukup jelas ya. Nah, mengenai materi tadi, kita akan melakukan observasi ya teman-teman. Saya minta untuk teman-teman membentuk 3 kelompok untuk melakukan observasi dengan satu kelompok berisi 2 orang. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati makhluk hidup di sekitar kalian dan merumuskan ciri-cirinya. Makhluk hidup yang dirumuskan ciri-cirinya itu minimal ada 5, yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan lembar observasi yang digunakan. Bisa kalian SS atau nanti bisa kalian tulis di buku masing-masing atau bisa melalui Word.
Nah, silakan untuk melakukan observasi dan kita berjumpa lagi pada pukul 9.00. Nah, sudah memasuki room semua ya. Pasti kalian sudah melakukan observasi dan sudah mendapatkan datanya. Saya minta tolong kepada Mbak Bila nanti untuk melakukan share screen hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Apakah Mbak Bila bersedia? Baik, Bu. Bersedia, Bu. Silakan untuk kelompok 1, Mbak Rara, untuk mempresentasikan hasil observasi kelompok kalian. Baik, Bu. Berikut adalah hasil observasi dari kelompok 1. Yang pertama, ada nama bendanya yaitu ada tas, motor, semut, tumbuhan, dan bola. Dengan ciri-ciri benda ada bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Di sini, tas tidak dapat bergerak, motor tidak dapat bergerak, semut dapat bergerak, tumbuhan dapat bergerak, namun bola tidak dapat bergerak. Dan tas tidak dapat tumbuh dan berkembang, motor tidak dapat tumbuh dan berkembang, semut serta tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, namun bola tidak dapat tumbuh dan berkembang. Tas dan motor tidak bernafas. Semut dan tumbuhan dapat bernafas, namun bola tidak dapat bernafas. Tas dan motor tidak dapat berkembang biak, semut dan tumbuhan dapat berkembang biak, namun bola tidak dapat berkembang biak. Tas dan motor tidak memerlukan nutrisi, semut dan tumbuhan memerlukan nutrisi, dan bola tidak memerlukan nutrisi. Tas dan motor tidak peka terhadap rangsang, sedangkan semut dan tumbuhan peka terhadap rangsang, namun bola tidak peka terhadap rangsang. Nah, ini untuk kelompok yang kedua, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa pada semut itu bernafas menggunakan trachea, sedangkan tumbuhan bergerak, ya tumbuhan bisa bergerak walaupun gerakannya terbatas. Tumbuhan bergerak melalui daun, akar atau batang, seperti beberapa tumbuhan yang menggerakkan daun untuk tumbuh ke arah sumber cahaya, atau tumbuhan putri malu yang akan bergerak bila mendapat sentuhan. Bisa dilanjutkan Mbak Bila untuk kelompok 2, mohon maaf. Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Mbak Elisna, silakan. Baik, Bu. Izin menjelaskan. Di sini saya mengobservasi tentang pakaian, buku, burung, kucing, dan kelinci. Nah, untuk pakaian itu tidak bergerak, buku tidak bergerak, burung bergerak, kucing bergerak, kelinci bergerak. Untuk pakaian tidak tumbuh dan berkembang, buku tidak tumbuh dan berkembang, burung tumbuh dan berkembang, kucing tumbuh dan berkembang, kelinci tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, untuk pakaian tidak bernafas, buku tidak bernafas, burung bernafas, kucing bernafas, dan kelinci bernafas. Selanjutnya, pakaian tidak berkembang biak, buku tidak berkembang biak, burung berkembang biak, kucing berkembang biak, dan kelinci berkembang biak. Lalu, pakaian tidak memerlukan nutrisi, buku tidak memerlukan nutrisi, burung memerlukan nutrisi, kucing memerlukan nutrisi, dan kelinci memerlukan nutrisi. Yang terakhir, pakaian tidak peka terhadap rangsang, buku tidak peka terhadap rangsang, burung peka terhadap rangsang, kucing peka terhadap rangsang, dan kelinci peka terhadap rangsang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi, Ibu sedikit menambahkan bahwa pada kucing kelinci itu berkembang biak dengan melahirkan. Baik, bisa dilanjutkan Mbak Bila untuk kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Izin mempresentasikan, Bu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok kami. Jadi, benda-benda yang kami observasi yaitu ada mobil, paku, sapi, kambing, dan putri malu. Untuk mobil dan paku tidak bergerak, sedangkan sapi, kambing, dan putri malu itu bergerak. Mobil dan paku tidak tumbuh dan berkembang, namun sapi, kambing, dan putri malu tumbuh dan berkembang. Mobil dan paku tidak bernafas, sapi, kambing, dan putri malu bernafas. Kemudian, mobil dan paku tidak berkembang biak, namun sapi, kambing, dan putri malu berkembang biak. Mobil dan paku tidak memerlukan nutrisi, sedangkan sapi, kambing, dan putri malu memerlukan nutrisi. Yang terakhir, mobil dan paku tidak peka terhadap rangsang, sedangkan sapi, kambing, dan putri malu peka terhadap rangsang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Jadi di sini ada makhluk hidup putri malu. Nah, putri malu itu sendiri pasti kalian sudah pernah melihat. Putri malu itu ketika disentuh akan menguncup daunnya. Nah, itu merupakan bentuk peka terhadap rangsang. Rizky, stop. Di sini Ibu akan menyimpulkan kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup tadi ciri-ciri utamanya itu ada bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup tadi sudah kita lakukan bersama-sama. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan pengklasifikasian makhluk hidup itu sendiri adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup.
Nah, kita sudah di ujung pembelajaran. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.